Kebakaran dahsyat melanda 6 unit rumah kopel yang saling berdempetan satu sama lainnya di Desa Batupat Timur, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Sumawe. 6 unit rumah semi permanen tersebut terbakar saat warga sedang tertidur lelap, sehingga api semakin membesar dan menyambar sejumlah rumah lainnya yang berkonstruksi kayu. Kebakaran diduga berasal dari satu rumah yang sedang menghidupkan kompor yang lupa dimatikan. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari Kota Lok Sumawe tiba di tempat untuk memadamkan api. Namun api baru padam setelah membakar 6 unit rumah. Saya bangun rumah udah besar, api udah besar sebelah ya. Saya berusaha memadamkan api. Ternyata memang api itu nggak karena tinggi nggak sampai air menyiram. Jadi ya agak merembet ke rumah saya tinggi aja. Langsung keluar karena resiko kan anak-anak keluar di barang-barang ada banyak keluar. Penyebabnya kenapa nih kira-kira? Penyebabnya dia lagi masak untuk besok, untuk jualan besok. Itu katanya anak itu di depan TV. Dia pindahkan ke kamar, dia tidurin. Sementara kompor di dapur itu. Berapa rumah yang terbakar nih Pak? Ada 3 kompor. 3 kopel? 3 kompor, 6 rumah. 6 rumah. Dalam kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Inilah musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Jembatan Bongkok, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kencangnya hembusan angin ditambah rumah mayoritas bermaterial dari kayu membuat kobaran api cepat merembet ke rumah-rumah lainnya. Warga pun berusaha membantu petugas damkar memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara banyaknya warga yang menonton di lokasi membuat anggota pemadam kebakaran kesulitan menuju ke titik lokasi. Sedikitnya 25 rumah ludes terbakar. Dan penyampaian dari warga, tapi ini belum valid, bahwa asal mula kebakaran tadi adanya kompor yang meledak. Itu perkiraan sementara, tapi ini belum valid karena beritanya masih simpang siur. Itu yang kami dapat dari warga kami khususnya di Karanganyar Pantai. Untuk data sementara ada berapa? Untuk data sementara, sebenarnya yang dilaporkan Ibu RT tadi sekitar 25 kakak, ya. Sekitar 25 rumah. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 100 orang harus mengungsi di tenda pengungsian karena kehilangan tempat tinggalnya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Dua kelompok warga dari 2 kampung di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terlibat bentrok usai sholat Id. Mediasi antara pedangdut Dewi Persik dengan Ketua RT terkait hewan kurban diwarnai keributan. Libur panjang Idul Adha, Taman Marga Satwa Ragunan ramai dikunjungi wisatawan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya Bibi Kristawi tentunya kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Buton, Sulawesi Tenggara, di mana 2 kelompok warga dari 2 kampung di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara ini terlibat bentrokan. Ya, akibat keributan tersebut, belasan rumah warga rusak. Dua kelompok warga dari 2 kampung di wilayah perbatasan Kelurahan Takimpo dan Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, terlibat bentrok usai melaksanakan sholat Idul Adha. Massa saling serang menggunakan batu dan kayu. Bentrokan berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Puluhan aparat gabungan berupaya mengamankan situasi, namun suasana terus memanas. Bahkan aparat harus melepaskan tembakan gas air mata untuk mengurai kedua kelompok yang bertikai.
Belum diketahui penyebab bentrokan, namun diduga dipicu kesalahpahaman. Bentrokan ini menyebabkan sebuah kantor lurah dan belasan rumah rusak parah akibat lemparan batu. Di kegiatan ini antara pemuda daerah ini yang memang ya kebiasaan pemuda yang ketersinggungan, jadi terjadilah keributan ini. Itu dan memang bukan sudah ada sebelum kegiatan itu memang sudah kebiasaan seperti waktu-waktu sebelumnya. Ini kejadian udah lama ya Bang? Kejadian ya memang perlu pengawasan masing-masing toh dari orang tua. Namanya anak-anak ini kan pemuda yang serba tanggung itu masih memang perlu diantisipasi oleh para orang tua. Situasi kini sudah kondusif. Puluhan aparat dari Polres Buton dan Kodim 1413 Buton masih terus berjaga untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk box menabrak 3 sepeda motor di Jalan Tentara Pelajar, Patebon, Kendal, Jawa Tengah. Akibat tabrakan tersebut, 4 orang tewas dan 3 orang lainnya luka-luka. Detik-detik kecelakaan ini terekam kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Jalan tembus dekat Hotel Sri Mulyo, laka meninggal. Sebuah truk box menabrak 3 sepeda motor di Jalan Tentara Pelajar Patebon, Kendal, Jawa Tengah. Akibat tabrakan itu 4 orang tewas dan 3 orang terluka. Detik-detik kecelakaan ini terekam kamera pengawas yang berada di sekitar lokasi kejadian. Terlihat truk box menabrak 3 sepeda motor dari arah berlawanan. Seketika para pengendara motor terpental. Dengan suara benda jatuh, berat, biasa kita keluar. Ini sudah tempatnya memang sering. Makanya saya tadi juga ngomong sama Pak Polisi. Pak Polisi itu tempat sini kan sering, makanya harus dikasih tanda, kasih lampu kuning gitu. Paling enggak kan. Yang dilihat apa, Bu? Yang dilihat tadi setelah dengar suaranya bagaimana, Bu? Yang dilihat? Oh, yang dilihat ya otomatis korban-korban yang berserakan toh. Ya itu. 7 korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Suwondo. Sedangkan sopir truk sudah diamankan di Mapolres Kendal. Sementara itu, sekarang kita sedang fokus pada proses evakuasi. Sementara untuk yang meninggal, ada korban meninggal tadi, cuma sedang dipastikan di rumah sakit. Sejauh ini kita mengangkat tadi lebih kurang ada 3 korban. Tapi nanti untuk fixnya datanya manusia. Untuk olah TKP-nya tadi bagaimana, Den? Ya, olah TKP yang pasti pertama kita menentukan titik poin. Pertama, melihat tanda-tanda bekas laka, ya, titik tabrak pertama termasuk kita juga mengecek CCTV juga di sekitar, sudah mendapatkan barusan, termasuk yang pasti intinya dari olah TKP awal ini untuk memiliki gambaran awal terjadinya sebuah kecelakaan. Saat ini Polres Kendal masih mendalami faktor utama kecelakaan maut itu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit minibus tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di kawasan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Akibatnya minibus mengalami rusak parah, sementara itu penumpang selamat dilarikan ke rumah sakit. Sebuah minibus yang melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Jalan Gunung Arjuna, Tebing Tinggi, Sumatera Utara tertabrak kereta api Kamis siang. Minibus yang tertabrak terlempar 10 meter dan rusak parah. Meski demikian, para penumpang dapat selamat. Diduga sopir minibus tidak melihat ada tanda-tanda kereta melintas hingga ia langsung menyeberang dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Mobilnya dari kereta apinya dari Medan, mau arah ke Tebing, rupanya mobilnya dari sana, mau masuk gini. Mau melintas ya? Ya mau melintas, supaya dia langsung ditabrak, udah gitu aja. Apa di sini nggak ada palang pintu ya, Bang? Nggak ada, Om. Ada, cuman udah rusak lah. Udah rusak ya? Warga yang melihat kejadian langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit. Usai kejadian, petugas Polres Tebing Tinggi dan PT KAI langsung mengevakuasi minibus agar perjalanan kereta api tidak terganggu. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Sani